Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya guys. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana menghitung soal-soal yang ada di buku ekonomi teknik dengan menggunakan rumus di Excel. Langsung saja ke contoh soalnya. Oh, by the way, ini ada beberapa tampilan rumus-rumus yang akan kita gunakan ya. Jadi rumus-rumus ini biasa kita gunakan nanti di Excel. Nah, oke, kita langsung saja ke soal. Nah, di soal yang pertama di bab 3 nomor 40, jika kita ketahui nominal annual interest rate-nya adalah 12%, maka compound quarterly. Jadi selama 12% itu selama juga quarterly itu adalah 4, maka N/nya adalah 4. Maka kita disuruh mencari efektif annual interest rate. Kalau kita lihat di rumus, kita bisa menggunakan efek. Kita bisa menghitung ER-nya yaitu sama dengan efek dalam kurung nominal rate-nya 12%, titik koma atau koma disesuaikan saja, N/nya yaitu 4, lalu kita tutup. Nah, kita dapat jawabannya yaitu 13%. Untuk yang di sini kita bisa juga menggunakan hitung manual ya, untuk meyakinkan kita apakah benar jawaban ini apa tidak. Kalau kita buktikan sama-sama ya, berarti sama dengan dalam kurung 1 ditambah R-nya yaitu 12% dibagi dengan 4, tutup kurung dipangkatin 4, lalu dikurangin 1. Nah, hasilnya juga sama 13%. Jadi mau pakai rumus Excel efek atau menghitung manual sama juga 13%. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini ya, saya hapusin dulu jadi untuk membuktikan bagaimana cara-cara menghitungnya ya. Nah, jadi ada beberapa diagram. Nah, kita fokus dulu ke diagram 1. Diagram 1 ini jadi di tahun ke-1, 2, 3, 4 ini masing-masing dibayarkan sebanyak 200. Berarti per tahunnya, kita anggap tahun saja. Per tahunnya ini dibayar sebanyak 200. Maka nilai annual value-nya adalah 200 atau A-nya yaitu 200. Nah, kemudian N-nya berapa? N-nya ini dibayar sebanyak 4. N-nya itu adalah jumlah tahunnya, dibayar sebanyak berapa kali? Berarti 4 kali. Di tahun 1, 2, 3, dan 4 juga. Kemudian interest rate-nya berapa? Interest rate-nya adalah 10%. Nah, kemudian untuk mencarinya bagaimana? Kita mau cari nilai C di tahun ke-0. Berarti kita mau nyari di present value-nya. Berarti kita masukkan sama dengan negatif. Nanti saya kasih tahu kenapa pakai negatif. Kita pakai biasa dulu sama dengan PV dalam kurung rate itu adalah interest ya, interest rate-nya yaitu 10%. Kemudian NPR-nya yaitu berapa kali dia, yaitu 4. Lalu PMT yaitu A. Lalu PV kalau nggak ada dikosongin saja, langsung kita tutup. Nah, kita dapat negatif 634. Maka kalau kita lihat jawabannya sama juga 634, tapi karena dia negatif, kita mau ubah supaya jadi positif, kita bisa masukkan tanda negatif di depan rumus Excel seperti ini. Oke, lalu di soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua itu dia ditanya nilai V pada di tahun kelima dengan interest rate-nya adalah 10% dan N-nya kita lihat saja ada 5. Lalu annualnya, karena dia per tahunnya dibayar 10, berarti A-nya 10. Maka nilai future-nya kita bisa menggunakan sama dengan negatif FV dalam kurung rate-nya yaitu 10%. Lalu N/nya kita gunakan 5 dulu, PMT-nya yaitu 10. Nah, kita dapat ketika tahunnya kelima, sedangkan dia bayarnya baru 4 kali, maka kita bisa kurangin dengan nilai A-nya yaitu 10. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya yaitu nilai V di tahun kelima, yaitu angkanya yaitu 51,05. Kemudian bagaimana nilai B jika diagramnya seperti ini. Jadi di tahun ke-1 dia bayar 100, di tahun kedua tidak ada keterangan, di tahun ketiga dia bayar 100,
tahun keempat dia tidak ada keterangan, dan tahun kelima dia bayar 100. Nah, kalau saya biasanya menghitungnya per tahun. Jadi kita catat dulu interestnya yaitu 10%. Nah, di sini kan keterangannya N-nya 5, tapi tidak semua N di sini menunjukkan adanya pembayaran, hanya di tahun ke-1, 3 sama 5 saja. Dan kita asumsikan saja di tahun ke-1 itu adalah nilai F-nya. Jadi di tahun ke-1 nilai future-nya adalah 100, di tahun ketiga 100, lalu di tahun kelima 100. Nah, maka kalau nilai B-nya di tahun ke-0 berapa? Nah, kalau saya biasanya dihitungnya per masing-masing dari N-nya. Nah, jadi saya contohkan sama dengan negatif PV, rate-nya adalah 10%, NPIR-nya kan yang diketahui di tahun ke-1 ya panahnya, jadi dimasukkan 1. Lalu PMT-nya karena kita menganggap ini nilai future, jadi kita kosongkan saja spasi atau 0. Lalu kita masukkan nilai FV-nya yaitu 100. Kemudian di tahun ketiga dan ke tahun kelima masukannya sama juga, PV dalam kurung rate-nya 10%, NPIR-nya yaitu 3, lalu PMT-nya kosong, dan FV-nya adalah 100. Kemudian di tahun terakhir yaitu tahun kelima, yaitu PV dalam kurung rate-nya 10, NPIR-nya adalah 5, lalu PMT-nya kosong, FV-nya 100. Lalu setelah kita enter, kita akan mendapatkan hasil yaitu 228,13. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan saja apa yang diketahui, apa yang ditanya. Ketika yang ditanya di tahun ke-0, maka kita menggunakan rumus PV. Sedangkan jika ditanyakan di tahun keberapa, misalnya tahun ke-5, tahun ke-10, kita bisa menggunakan FV, future value, seperti itu. Kemudian di soal terakhir ya, di soal 43. Nah, ketika ada diagram seperti ini dengan interest rate-nya yaitu 3,5% dan nilai P-nya presentnya di tahun ke-0 yaitu 1000, dan kita ketahui bahwa nilai A-nya jadi setiap tahun 1, 2, 3, 4 dia bayar 50 terus. Maka berapakah N-nya? Berapa kali dia bayar tuh 50 sampai bisa nutupin 1000 ya, 1000 jika interest rate-nya adalah 3,5%. Nah, untuk rumus Excel-nya kita bisa menggunakan sama dengan negatif N per dalam kurung rate-nya yaitu 3,5%, lalu PMT yaitu A-nya 50, lalu PV-nya yaitu 1000, lalu kita tutup, lalu kita mendapatkan N-nya 15. Jadi untuk diagram ini ketika interest rate-nya adalah 3,5% dan nilai present value-nya 1000 dan A-nya 50, maka N-nya akan diperoleh sebanyak 15. Seperti itu. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan di komen saja ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.